Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan melanjutkan lagi materi tentang batuan sedimen yang merupakan dari subbab atau topik di dalam geologi migas di semester ini. Kemarin kita sudah berbicara tentang siklus batuan, kemudian dilanjutkan juga dengan batuan ya. Termasuk juga di batuan sedimen. Kemarin kita sudah pelajari bahwa di batuan sedimen terdapat dua kriteria atau dua jenis. Yang pertama adalah batuan sedimen klastik, yang kedua adalah batuan sedimen non klastik. Nah, pada kesempatan ini kita akan lanjutkan di materi tentang batuan sedimen, masih tentang bagaimana deskripsi ya, mendeskripsikan, melihat bagaimana batuan sedimen tersebut. Baik, ya. eh saya mulai ya. Di sini ada 6 hal yang akan kita bahas pada sesi ini. Yang pertama adalah tentang besar butir atau grain size. Yang kedua adalah pemilahan butiran, sorting. Yang ketiga adalah bundaran, kebundaran dari butir atau roughness. Yang keempat adalah penyusunan butir atau packing. Yang kelima kompaksi, compaction, dan yang terakhir yang keenam yaitu sementasi atau cementation ya. Ini beberapa sudah kita bahas ya, khususnya untuk kompaksi dan sementasi pada saat terbentuknya batuan sedimen di pertemuan sebelumnya. Kita masuk di besar butir atau grain size. Nah, di sini saya ambil nih dari referensi yang menampilkan tentang skala Wentworth, yaitu pengklasifikasian batuan sedimen berdasarkan besar butir atau ukuran butir. Nah, di sini kan sudah terlihat ya, grain size, Wentworth scale ya. Eh, Ukuran 1/256 itu dikatakan sebagai mud atau claystone atau shale ya. Itu di sini ya. Kemudian ukuran 1/256 milimeter sampai dengan 2 milimeter ya. Itu dikatakan sebagai siltstone sampai dengan sandstone. Jadi dipisahkan. Untuk siltstone itu 1/256 sampai dengan 1/16 ya siltstone. Ini dibagi menjadi very fine sill, medium dan coarse sill. Jadi siltstone itu adalah transisi lah ya, transisi antara clay dengan sandstone. Nah, kemudian untuk yang sandstone sendiri atau batu pasir itu menurut Wentworth scale dengan diameternya adalah 1/16 sampai dengan 2 milimeter ya. Ini masuk kategori sandstone atau batu pasir. Dengan eh, kelas dari Wentworth-nya mulai dari very fine sand, medium sand, coarse sand sama sampai dengan very coarse sandstone ya. Dan kriteria yang berikutnya yaitu lebih besar dari 2 milimeter itu dikatakan sebagai konglomerat dan breksi ya. Ya, perihal breksi, konglomerat kemarin sudah kita pelajari di sesi yang sebelumnya. Demikian juga dengan sandstone dan claystone atau shale ya. Ini sama ya. Skala Wentworth kalau yang sebelumnya ya. Ya, ini sama dengan yang sebelumnya ini. Sama dengan yang sebelumnya dan ini ditunjukkan dengan skala barnya ya, ukuran dari coarse, medium, fine dari sandstone dan shale itu seperti apa. Biasanya ini ketika melakukan mapping di lapangan itu disertai dengan komparator ini. Deskripsi yang kedua yaitu tentang kebundaran butir atau roughness, yaitu apa sih yang disebut sebagai roughness atau di dalam bahasa Indonesianya adalah derajat pemilahan, yaitu tingkat keseragaman dari butiran pembentuk batuan sedimen. Nah, jadi tingkat keseragamannya seperti apa, bagaimana gitu ya.
Dan di sini dikategorikan menjadi 5. Yang pertama pemilahan sangat baik. Ini very well short ya. Jadi eh, derajat dari pemilahannya seragam gitu ya. Relatif seragam ya. Kemudian pemilahan baik well sorted ditunjukkan dengan di sini. Nah, kemudian pemilahan sedang moderate ya di sini. Yang moderate ada yang kecil, ada yang sedang, besar dengan komposisi yang moderate gitu ya. Kemudian yang empat adalah pemilahan buruk atau poorly. Nah, poorly ini seperti ini ditunjukkannya ya. Dan yang terakhir adalah pemilahan sangat buruk atau very poorly sorted. Nah, ini di sini very poorly sorted ya. Ini contoh visualnya. Artinya kalau kita bicara tentang proksimal dan distal ya seperti di pertemuan sebelumnya, proksimal berarti hulu, distalnya adalah hilir gitu ya. Semakin ke arah hilir, umumnya tingkat dari derajat pemilahan atau roughness dari batuan tersebut semakin bagus. Ya, artinya eh, ini adalah posisinya di daerah proksimal, makin ke arah distal, berarti pemilahannya semakin bagus. Ya, ini nanti kalau ada pertanyaan ya, proksimal berasosiasi dengan very poorly sorted, ya artinya pemilahannya sangat buruk. Tetapi untuk yang di distal atau di hilirnya berasosiasi dengan pemilahan yang baik atau very well sorted. Gitu. Ini ya, kita lanjutkan di sini. Ini visual visual pemilahan atau sortasi, pemilahan butir atau sortasi. Yang ketiga, ya, sortasi yaitu ya hubungannya dengan eh, di dalam batuan sedimen itu yaitu semakin bagus pemilahan butirnya atau semakin seragam butirnya, maka semakin besar porositasnya. Nah, di sini ditunjukkan ya eh, very well sorted. Itu ditunjukkan dengan di sini nih. Memiliki standar deviasi atau R square-nya 0,35. Ya, ini kan kelihatan bahwa pemilahannya atau sortasinya seragam di sini ya, dibandingkan dengan yang di bagian bawah di sini. Very poorly sorted, nah berarti memiliki sortasi yang jelek atau yang buruk di sini kelihatan ya. Jadi pemilahnya beraneka. Nah, di sini hubungannya tadi ya, porositas terhadap eh, pemilahan butir semakin bagus, umumnya memiliki porositas yang semakin bagus dibandingkan dengan yang eh, pemilahan butir yang tidak bagus atau poor. Nah, ini yang ketiga ya. Oh, tadi yang kedua itu sortasi, bukan roughness ya. Ya, jadi nanti silakan diedit sendiri ya. Yang ketiga kita baru membahas tentang kebundaran atau derajat kebundaran. Roughness itu derajat kebundaran. Kalau sortasi pemilahan ya, pemilahan. Nah, di sini tadi sorry ini harusnya dibuat pemilahannya ya. Short shortnut atau sortasi, sorting gitu ya. Baru masuk di kebundarannya kita masuk di roughness ya. Di dalam roughness ini dibagi menjadi klasifikasi very angular, angular, subangular, sub roughness, roughness dan well roughness ya. Di sini kan kelihatan angular berarti sangat menyudut ya. Very angular berarti sangat menyudut. Begitu juga yang paling kanan ini berasosiasi dengan well roundness berarti sangat membulat ya. Nah, kalau kita analogikan lagi dengan proksimal dan distal, hulu dengan hilir, periangular ini berada di hulu atau eh, proksimalnya ya. Kemudian distalnya berasosiasi dengan well roundness ya, well roundness atau di hilirnya ya, hilirnya seperti ini. Nah, ini masih sama ya. Eh, Hubungannya dengan porositas bahwa derajat kebundaran
Semakin semakin membundar, maka semakin bagus nilai porositasnya. Yang keempat yaitu penyusunan packing ya. Ini di sini ada banyak sekali penyusunannya atau packingnya ya. Eh, Kubik, heksagonal, rombohedral ya dan seterusnya. Di sini kelihatan bahwa semakin tersusun rapi, ini membentuk kubik sini, maka memiliki porositas yang sangat ideal atau paling bagus. Ya, ternyata apa hubungannya? Ya, hubungannya adalah penyusunan butir atau packing ini menentukan besar kecilnya porositas, walaupun ukuran butirnya sama. Yang kelima yaitu kompaksi dan sementasi ya, 5 dan 6. Nah, ini kita sudah pelajari bahwa ada sebuah proses yang kita sebut sebagai litifikasi atau pembatuan, yaitu sebuah proses di mana sedimen berubah menjadi batuan sedimen. Ya, litifikasi ini. Contohnya adalah kompaksi dan sementasi. Kompaksi adalah proses berkurangnya volume antar butiran yang diakibatkan pembebanan batuan di atasnya. Sedangkan sementasi adalah peristiwa presipitasi kimia yang membentuk mineral baru yang mengisi pori atau ruang antar butir. Nah, di sini kan dianalogkan di pertemuan yang sebelumnya saya memberi analog kondisi surface dan Fourier ya. Nah, ini jadi pada saat di surface kita lihat seperti pasir pantai gitu ya. Nah, kemudian ketika terkubur dia akan apa namanya tertata rapi seperti ini, ya. Yang awalnya membaur memiliki ketebalan yang lebih tebal, ketika di dalam posisi terkubur dia akan mengalami pemampatan, ya, akibat proses yang disebut sebagai pembebanan batuan di atasnya, ya. Sedangkan sementasi, ya, sementasi di sini yaitu pengikatan ya, eh, presipitasi kimia membentuk mineral baru ya, sehingga menghubungkan antara satu dengan butir yang lain. Kemudian juga biasanya berasosiasi dengan ya kalau tidak ada semennya ya berasosiasi dengan porositas ya. Nah, semakin kompak ya, semakin sementasinya tinggi maka memiliki porositas yang kecil suatu batuan tersebut, khususnya batuan sedimen. Nah, ini beberapa contoh ya. Kita sudah di bagian akhir ya. Nah, contoh dari singkapan batuan. Ini disebut sebagai singkapan batuan. Batuannya adalah batuan sedimen. Ini didominasi oleh perlapisan ya, lapisan batu pasir ya. Ini secara keseluruhan kelihatan batu pasir dominannya. Nah, ini juga ini masih batuan sedimen ya. Terlihat layer cake atau perlapisan seperti kue lapis itu mencirikan batuan sedimen. Ini juga masih ya batuan sedimen. Ini salah satu contoh singkapan batuan ya. Dengan beberapa properti ya. Di sini ada analisa geokimia, petrografi. Jadi kalau melakukan apa pengambilan data dari lapangan biasanya dilakukan lab ya atau uji lab. Nah, di sini ini contoh deskripsi batuannya ya. Di sini kelihatan litologinya apa, kemudian ini grain size yang kita bicarakan di awal tadi, yaitu skala skala Wentworth. Ini ini batu gamping ya. Batu gamping, ini masih batu gamping. Nah, saya rasa sampai di sini ya, kita akan eh, bahas lebih lanjut tentang batuan pada sesi offline ya. Nanti bisa kita diskusikan lebih lanjut. Bila ada pertanyaan atau ada yang kurang jelas, nanti bisa ditanyakan secara langsung. Saya rasa sampai di sini saya cukupkan dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.